Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur gelar pelantikan pengurus baru periode 2023-2027 diselenggarakan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Wartawan Surabaya. Pengurus baru Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur periode 2023-2027 dilantik oleh Suprawoto, Ketua Dewan Penasihat Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur yang juga Bupati Magetan, di ruang multimedia kampus Tikosa AWS. Pelantikan tersebut juga dihadiri para Dewan Pembina sebagai ex officio Yayasan, di antaranya Sherlita Ratna Dewi Agustin yang juga selaku Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur, Ketua Serikat Perusahaan Surat Kabar Sukoto. Hadir pula dalam pelantikan pengurus tersebut pimpinan Tikosa AWS, kepala sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur, dan pengurus Ikatan Keluarga Alumni Tikosa AWS. Di tengah-tengah suasana pelantikan, pengurus Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur Suprawoto menyatakan sejak zaman tahun 1964 AWS hingga menjadi Tikosa AWS sekarang dulunya menjadi barometer dan kiblatnya praktisi komunikasi di Indonesia. Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Sherlita sangat mengapresiasi dan beroptimis dengan bergabungnya generasi muda di kepengurusan Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur akan dapat optimal sebagai kekuatan untuk mensinergikan antara yayasan, akademik, dan alumni Tikosa AWS dan lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Dengan harapan ke depan pelantikan yayasan ini baru muncul sesuai dengan arahan Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa, maka diperlukan berinisiasi, kolaborasi, dan berinovasi, memajukan lembaga pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai ex officio pembina dari Yayasan AWS Surabaya ini bisa hadir di acara silaturahmi dan pelantikan Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur. Merupakan suatu langkah besar bagi Yayasan AWS ini hari ini bisa melantik pengurus tahun 2022-2007, dan harapannya ke depan dengan kepengurusan yang baru ini muncul apa yang sering Ibu Gubernur sampaikan, jadi berinisiasi, berkolaborasi, dan berinovasi. Tiga itu kemudian bisa menjadi pegangan teman-teman pengurus baru sehingga semaksimal mungkin kemudian dikembangkan ke depannya. Yang pertama, yang kedua, tadi banyak ya ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman alumni untuk kemaslahatan gitu ya, kalau boleh dibilang kebaikan Yayasan AWS. Saya pikir itu sesuatu yang baik dan perlu kita tangkap dan perlu kita tidak hanya sebagai cukup sampai di ide saja, tapi perlu diterapkan dan dilanjutkan. Selamat dan sukses untuk pengurus yang baru, insya Allah lebih baik. Di kepengurusan Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur periode ini terdapat nama-nama generasi muda yang menjadi kekuatan besarnya, yaitu Sabto Anggoro yang sampai saat ini sebagai Komisioner Dewan Pers Indonesia Infografis Berbasis Data, Syafudin Alamsyah alias Syafdin yang kesehariannya berprofesi sebagai staf khusus Ketua DPD, Satria Narada, pemilik media Bali Post dan Bali TV serta Surabaya TV, Yanti Gobel, dan Dani Kusuma Wardana yang juga alumni Tikosa AWS. Sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur yang baru dilantik, Syafdin menyatakan dalam waktu dekat kembali mengompakkan dan mensinergikan antara Yayasan Pendidikan Wartawan Jawa Timur, akademik, dan ikatan keluarga alumni untuk saling support secara maksimal. Ketua Badan Pengurus Yayasan Wartawan Jawa Timur 2022-2023 Imawan Masyuri menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk ekspresi yayasan untuk masa depannya. Yayasan berkeinginan untuk berkontribusi terhadap jurnalistik nasional yang masih dipenuhi hoax. Hari ini adalah perkenalan untuk pengurus baru, pengurus tahun 2022 sampai 2027. Nah, perkenalan ini sekaligus pelantikan lah, tapi bukan dinamakan pelantikan karena sudah tahun 2022 akhir sudah ditetapkan. Jadi ini perkenalan, sekaligus intinya adalah mengekspresikan tentang keinginan yayasan bagaimana untuk masa depannya. Kita menginginkan karena kita memiliki SMP, SMA, SMK 2 buah SMK ya, 2 SMK dan perguruan tinggi, maka kita kepingin ini menjadi sekolah multimedia yang dididik mulai sejak dari SMP sampai akhir. Kenapa? Karena dunia komunikasi ini
sekarang membutuhkan ahli-ahli komunikasi yang baik. Kenapa begitu? Karena hasil survei 60% lalu lintas komunikasi yang ada di media-media, tidak hanya media sosial tapi juga media mainstream, itu hoax isi. Ketika melenceng dia, dunia perpolitikan juga akan melenceng dan seluruh aktivitas itu melenceng. Itu tidak boleh, maka kita harus presisi. Tugasnya orang-orang komunikasi lah yang harus membawa ini kembali kepada kalau bisa zero, kalau paling tidak jangan banyak-banyak lah, 10 atau 8% saja lah. Tim Liputan Surabaya TV.